Ya, shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi dalam kasih Tuhan, dan itu adalah anugerah-Nya yang begitu besar. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini, saudara, ibadah nanti akan diakhiri dengan kita makan dan minum tubuh dan darahnya Tuhan, yaitu di dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita, ya, karena seperti Rasul Paulus katakan bahwa seberapa banyak kali kamu makan, ya, dan minum tubuh dan darahnya, kamu mengingat kembali kematian Tuhan. Dan di dalam kesempatan hari ini, saudaraku, saya ingin menyampaikan firman Allah, ya, berkenaan mungkin kita kurang paham kenapa Yesus harus mati. Terus sebabnya tema saya hari ini adalah tujuan daripada kematian Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus itu benar-benar mati loh. Ini memang kalau menurut pemandangan orang luar, ini sangat mengherankan. Nah ya, Tuhannya mati kok disembah. Saudara, apakah saudara punya pemikiran demikian juga? Tidak. Ya, memang seperti saya katakan, ya, saya pernah ditertawakan oleh teman saya. Pan, Tuhanmu mati kok sembah. Ya, memang secara akal itu bisa menjadi satu bahan pertanyaan yang perlu dipertimbangkan, ya. Tetapi Yesus itu benar-benar mati, saudara, ya. Dan kematiannya itu bukan hanya menjadi satu peristiwa sejarah saja, yang sampai hari ini, ya, kita sebagai orang percaya selalu mengingat pada tiap minggu pertama, ya, atau mungkin pada hari-hari ibadah dengan cara-cara tertentu, ada perjamuan kudus. Jadi berarti kita sedang selalu mengenang kematian Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu benar-benar mati. Sekali lagi, bukan hanya merupakan sejarah, tetapi harus kita terima, ya, kita pahami. Kenapa? Yesus itu benar-benar mati. Dan itu dibuktikan dalam Alkitab, saudara. Nah, waktu di atas kayu salib, Yesus berseru. Lalu Yesus berseru dengan suara yang nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Alkitab mengatakan, Ia menyerahkan nyawanya. Berarti Yesus benar-benar mati. Kenapa? Nyawanya diserahkan. Ya. Nah, kita memperhatikan juga peristiwa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus disalib. Nah, kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 33 sampai 34. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Yesus telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Nah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus disalib itu tidak sendiri. Ada dua orang penjahat juga di kiri dan kanannya, sama-sama disalib. Nah, tetapi mayat itu kan tidak boleh tergantung sampai senja hari, maka harus diturunkan. Maka kemudian tentara mulai mengamati yang disalib. Ternyata dua penjahat yang di kiri kanan Tuhan Yesus itu masih hidup. Dia harus mati, makanya dikepruk itu kakinya. Jelas dipatahkan. Jelas. Supaya mati. Tetapi firman Allah mengatakan ketika mereka sampai kepada Yesus dan ternyata Yesus sudah mati. Nah, maka kemudian mereka tidak mematahkan kakinya.
Tapi salah satu ya dari seorang tentara itu, di antara prajurit itu kemudian menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara, menurut ilmu kesehatan, ya andai kata itu ditombak, tidak keluar darah dan air, itu pembunuhan di situ. Jadi Yesus belum mati, ditombak, mati. Tapi kemudian dari ilmu pengetahuan menyatakan ketika ditombak keluar darah dan air. Nah, ini merupakan bukti bahwa Yesus benar-benar sudah mati. Jadi jelas ya bahwa Yesus itu sudah mati. Yesus yang saudara sembah itu adalah Tuhan yang mati. Ya, wah mulai ragu-ragu sekarang ya, mempertimbangkan ya. Tuhanku mati. Nanti kita buktikan pembuktian lagi ya di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-53. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, jadi mayatnya Tuhan Yesus itu diturunkan, kemudian ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, dan kuburan itu di mana belum pernah dibaringkan mayat di situ. Jadi kuburan itu baru. Nah, jadi di sini pembuktian bahwa Yesus benar-benar ternyata sudah mati. Tuhan Yesus yang saudara dan saya sembah itu ternyata adalah Tuhan yang mati. Nah, mati bisa berbuat apa? Nah, tetapi saudara guru, kembali kepada tema yang saya sampaikan. Kenapa Yesus harus mati? Apa yang dikerjakan oleh seseorang itu pasti punya tujuan. Kematian Yesus itu kesengajaan, saudaraku ya. Jadi dia memang sengaja mati. Dan sekali lagi apa yang dikerjakan oleh seseorang pasti ada maksudnya. Jadi andai kata saya mengerjakan sesuatu, ya pasti apa yang saya kerjakan itu ada tujuannya, bukan hanya asal-asalan kerja, saudara. Ya, coba andai kata saudara beli sepatu, pasti ada tujuannya kan? Tujuannya untuk apa? Apa untuk dibuang? Kan tidak mungkin untuk dipakai untuk kelengkapan ya. Dari penampilan kita, beli sepatu, beli jas, beli apa. Nah, itu pasti ada tujuannya. Kalau saudara mau masak, pasti ada tujuannya. Nah, demikian pula orang mengerjakan sesuatu dan Tuhan Yesus, ternyata dia mati, ada unsur kesengajaan dia mati, karena dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Langsung dia mati. Ada unsur kesengajaan. Nah, sekarang motivasinya apa? Tujuannya apa, saudaraku ya? Nah, ternyata ada beberapa. Yang pertama, ia membebaskan manusia dari belenggu dosa. Ini tujuannya. Saudara, belenggu itu ikatan ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri kalau saya dibelenggu. Nah, tapi Tuhan Yesus mati justru melepaskan belenggu dosa yang mengikat manusia. Ya. Dan Alkitab sendiri mengatakan ya bahwa jelas bahwa Yesus mati itu untuk membebaskan manusia dari dosa. Memangnya manusia berdosa? Iya kan? Saudara, semua itu ya manusia itu berdosa. Dan sekarang kita harus pahami dulu apa sih dosa itu? Banyak orang nggak ngerti loh. Misalnya ngomong dosa. Tapi apa dosa itu sesungguhnya? Ya tentu kita tidak bisa memperhitungkan, mengirahkan, menafsirkan dengan
pengetahuan kita sendiri. Kita lihat dari Alkitab apa yang dimaksudkan dengan dosa itu, ya. Nah, kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan di sana. Setiap orang yang berbuat dosa, ini pengertian dosa, itu adalah melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi dosa itu sebenarnya bukan mencuri, bukan membunuh, bukan berzina. Itu adalah perbuatan orang berdosa. Ya. Tetapi dosa itu sendiri adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Loh, kalau kita melanggar, ya, dalam berkendara saja ditilang, saudara. Saya sudah mendapat surat tilang 2 kali. Yang pertama itu, wah, ini harus segera diselesaikan katanya. Langsung karena itu surat tilang mobil Holden, Daniel yang jual, Daniel tak suruh hubungi orangnya. Ya, karena kan sudah dijual. Terus beberapa hari yang lalu, saya waktu pulang, loh, ada surat geletak. Padahal dari BCA sudah datang. Saya lihat dari Polantas, kena tilang lagi, saudara. Yang mana ini ya? Saya lihat yang kuda kena tilang. Ya, yang tempo hari Holden, yang kedua kuda. Langsung saya kontak yang beli, karena itu yang beli adalah hamba Tuhan, teman saya. Saya kontak, ya, saya WA, aku dapat surat tilang loh. Ini gimana ini? Langsung dia telepon saya. Ya Om, itu saya lihat memang plat nomornya matinya tahun 2024. Ya, terus kena tilang memang melampaui apa nih? Kena itu sorot lampu, hati-hati saudara. Kalau lampu merah jangan terobos ya. Pasti kena tilang. Ya, jadi jangan terobos saja. Kalau nggak boleh putar balik, jangan putar balik. Kan ada CCTV-nya di situ. Nah ini. Nah, terus kemudian ya Om, itu tempo hari sudah mau saya urus, tapi waktu cek fisik itu nggak bisa. Ya, karena dia lewat online, mestinya harus datang kan. Tapi rumahnya cukup jauh dari Darmo sana. Cukup Kupang, ya memang saya lihat melanggar peraturan di jalan Darmo, melintasi lampu merah. Jadi itu sekarang sudah saya jual, ya saya sudah tukar tambah kok Om. Jadi yang kalian dan oh ya berarti yang pembeli yang baru ini yang melanggar peraturan. Ya tapi itu datang ke sini, ya mungkin waktu dilihat dicek itu milik saya gitu ya. Nah, padahal sudah saya blokir semua itu. Ya, setelah saya blokir, saya kasih tahu itu sudah saya blokir loh ya. Jadi tidak bisa. Jadi setelah dijual saya blokir. Saudara, pelanggaran itu pasti ada sanksi. Nah, sedangkan dosa itu bukan melanggar hukumnya manusia, tapi hukumnya Allah. Dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa itu ialah pelanggaran, ya. Nah, kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba, budak dari dosa. Nah, namanya budak itu nggak punya kebebasan, harus menurut apa yang dikatakan tuannya. Ayo ini, ayo itu, ayo itu. Ya, jadi seorang yang berbuat dosa itu ternyata jadi budaknya dosa, hambanya dosa. Inilah. Jadi kalau Yesus datang dalam dunia ini, saudaraku, dengan satu tujuan. Kenapa Yesus harus mati? Maka tentu ada tujuannya.
ya, itu menghapus dosa, ya. Kita akan membagikan Roma pasal 6 ayat 23, apa dampak daripada dosa, ya. Sebab upah dosa ialah maut, mati kekal. Ya, saudara, memang banyak orang nggak memperhitungkan di sini, saudara, sehingga enak saja dia berbuat dosa dan lain sebagainya. Padahal upah dosa menurut Alkitab itu maut. Maut itu mati, dikubur di dalam api neraka, dan itu tidak pernah ada habis tahunnya, kekal. Makanya mesti kita hitung-hitung ya sekarang, ya, kalau kita ngerti. Makanya lebih baik nggak ngerti. Setelah ngerti, nah, tapi nggak ngerti juga celaka, karena dia tetap menjadi manusia berdosa, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus datang sampai dia rela mati justru untuk kepentingan kita, kepentingan manusia berdosa, ya. Dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21, di situ dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Saudara, waktu Yusuf bertunangan dengan Maria, kaget dia, masih bertunangan, dia masih jaga jarak dengan Maria. Tuh, ternyata Maria mengandung. Tapi karena dia seorang yang tulus hati, dia mau ceraikan dengan diam-diam. Dia mau ceraikan Maria ini, ya. Dia tidak bongkar-bongkar rahasia orang, ya, kepada orang lain. Tidak beda dengan orang sekarang, ya. Kalau ada temannya yang salah langsung bongkar, apalagi sekarang ada apa fasilitas yang paling enak, hoak. Saudara, dikatakan di sini Yusuf mau menceraikan Maria, tapi tiba-tiba Tuhan berfirman kepadanya dalam mimpi, Yusuf, kamu jangan takut mengambil Maria menjadi istri, ya, karena kandungannya itu dari Roh Kudus, dan ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau harus menamakan dia Yesus. Alasannya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi jelas ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia dengan satu motivasi, dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi kenapa Yesus harus mati? Ternyata untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dia datang di sana, ya. Kita akan membaca lanjut di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus sudah mengatakan, sebab anak manusia datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, bedanya dengan polisi, ya. Kalau dia mencari terdakwa, dia cari tujuannya untuk apa? Dihukum. Tapi ternyata Yesus datang ke dalam dunia, dia mencari orang berdosa dengan satu tujuan, untuk diselamatkan. Beda. Inilah kalau kita ngerti ini, betapa kita bersyukur, saudara. Ya, haleluya. Jadi dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan yang ke-15, di situ dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Yang akan diselamatkan ini manusia yang terdiri dari darah dan daging. Maka dia juga, Yesus juga harus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Saudara, karena yang mau diselamatkan itu manusia.
Maka Yesus harus menyatakan diri sebagai manusia dan menikmati keadaan yang sama seperti manusia. Bisa mengalami penderitaan, bisa mengalami kelaparan, ya. Haleluya. Nah, supaya nanti karena sebagai manusia bisa mati, oleh kematiannya ia akan memusnahkan iblis, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi, iblis itu menguasai maut. Mau enak saja kita bisa masuk, tapi sekarang nggak punya kuasa dia. Nanti dia akan dilemparkan ke dalam maut, mati bersama-sama dengan orang-orang berdosa, kumpul jadi satu. Ini sangat luar biasa, ya. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dengan kematian Yesus, ya saudaraku, maka dia bebaskan orang yang setiap tahun. Jangan dipikir bahwa manusia hidup itu begitu lahir, ya karena masih bayi, belum berbuat dosa, belum bisa melakukan apa-apa. Oh tidak, saudaraku. Anak yang baru lahir pun sudah termasuk orang berdosa. Karena firman Allah mengatakan satu orang berbuat dosa, maka semua sudah berada dalam dosa. Jadi jangan pikir, begitu lahir, lihat anaknya ganteng, lihat anaknya cantik, pasti ini adalah, ya, tapi tidak punya kesalahan apa-apa. Ternyata saudara, manusia itu seumur hidupnya berada di dalam perhambaan dosa. Nah ini perlu kita pahami saudara, bahwa manusia itu tidak akan pernah luput dari yang namanya penderitaan. Tetapi sesuatu yang istimewa, ya, satu hal yang sangat luar biasa di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 dikatakan di sana, dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa. Dia nggak pernah berbuat dosa, mengenal dosa saja enggak. Kenal aja enggak. Tapi ternyata dibuatnya, ditempatkan sebagai orang berdosa karena kita. Supaya di dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Luar biasa, matur nuwun Tuhan. Betul saudara, Yesus tidak mengenal dosa. Ketika dia datang sebagai manusia, sama sekali tidak tercemari oleh dosa. Mengenal dosa saja enggak, apalagi berbuat dosa. Tetapi Alkitab mengatakan dia sekarang diserupakan dengan manusia yang berdosa supaya dia bisa mati menikmati hukuman. Tapi dikatakan justru kematiannya menggantikan posisi manusia, supaya manusia yang digantikan itu beroleh selamat. Luar biasa. Ya, coba kalau Anda kata saudara di pengadilan, ya, kemudian dijatuhi divonis, cuman ada orang bilang, Pak, saya akan ganti, biarkan. Dia pasti bebas karena sudah ada yang menggantikan. Nah kita seharusnya dihukum mati di dalam dosa, ya. Tetapi justru Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan berdosa dengan satu tujuan, ya, untuk menolong manusia supaya manusia yang berdosa dapat dibenarkan. Haleluya, ya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, ia sendiri tanpa bantuan orang lain, tidak secara gotong royong, tetapi ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Saudara, Tuhan sanggup menolong kita dalam segala hal. Dosa saja yang tidak ada seorang pun bisa menyelesaikan, tetapi telah diselesaikan oleh Tuhan. Sebab seharusnya manusia yang diampuni dosanya itu harus tetap bersukacita, ya. Haleluya. Nah, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Diopeni. Ya. Jadi tujuan Yesus Kristus itu adalah menggantikan manusia yang jatuh di dalam dosa. Ya. Jadi menolong, membebaskan dari belenggu dosa, tetapi tidak cukup sampai dibebaskan saja dari kecemaran. Ternyata kelanjutannya adalah dia mengkuduskan manusia. Ya, mengkuduskan, diambil dari tempat yang kotor. Ya, dosa itu bagaikan tenggelam di tempat yang kotor. Tapi setelah dientaskan, diselamatkan, mungkin orang itu tenggelam atau bunuh diri, tapi diselamatkan, tidak cukup diangkat dari lumpur. Tetapi kelanjutannya dimandikan, dikuduskan, dibersihkan, disucikan, ya saudaraku. Haleluya. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 12 sampai 14. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Saudara, kalau pada zaman Taurat itu imam besar masuk satu kali setiap tahun dengan membawa persembahan darah, tapi darahnya anak domba atau darah lembu yang diambil dari mezbah korban bakaran di luar, di halaman. Kemudian lewat grafirat yang dikerjakan oleh imam besar, itu mohon pengampunan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan untuk jemaat. Itu setiap tahun. Tetapi firman Allah mengatakan Tuhan Yesus sebagai imam besar surgawi, ia masuk tidak berulang-ulang, hanya satu kali saja dia masuk dengan tidak membawa darah binatang, tetapi darahnya sendiri. Ya, haleluya. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi Tuhan Yesus memberikan kelepasan, tapi tidak sehari 2 hari, tetapi kelepasan yang kekal selama-lamanya. Ya. Jadi kita perhatikan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Sekali lagi Tuhan Yesus masuk dalam hadirat Bapa. Dia membawa dirinya sendiri, tidak membawa darah binatang. Karena dengan kesengajaan dirinya sendiri rela menjadi korban. Ya, kenapa Yesus harus mati? Karena dia membebaskan manusia berdosa dari belenggu dosa, tapi tidak cukup di situ. Tetapi dia membebaskan, tidak sampai membebaskan, tapi dia menyucikan. Habis dientas, dimandikan, saudaraku. Luar biasa, ya. Dia akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya dengan satu tujuan kita dapat menghampiri Allah, kita dapat beribadah kepada Allah. Saudara, sejak manusia berdosa itu sudah diusir jauh keluar dari Taman Eden. Tapi oleh kematian Yesus justru kita dapat kembali. Saudara dan saya tidak layak di sini di hadapan Allah. Karena saudara dan saya ini ada orang berdosa.
Tapi ternyata korban daripada Yesus itulah yang mempersatukan. Supaya kamu dapat beribadah. Jadi kalau saudara bisa beribadah di tempat ini adalah kemurahan dan hasil karya daripada Tuhan. Tapi banyak orang Kristen juga justru mensepelekan ibadah. Ibadah dianggap cuma main-main aja. Nek setan kober ibadah. Ya kan? Oh, nek kober, ini ada waktu ibadah. Kalau enggak, tapi sebenarnya perjuangan. Karena ibadah itu adalah perjuangan dari Tuhan, sehingga kita bisa menghadap hadiratnya. Kita disucikan supaya kita bisa menghadap hadirat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih, ada satu ilustrasi yang sangat menarik. Ya, satu saat di kelas, kebetulan pas pelajaran agama, guru bertanya kepada murid-muridnya, murid-murid, coba kamu jawab atau kamu memberikan penjelasan tentang Tuhan Yesus Kristus itu, kira-kira menurut pendapatmu siapa dia? Wah, murid-murid senyum-senyum. Saya, Pak, ya, siapa Tuhan Yesus? Dia adalah konglomerat, Pak. Karena dia sanggup memberkati siapa saja. Ya, karena apa? Orang tuanya kaya. Jadi dia bahkan karena melihat orang tuanya kaya, dia konglomerat, Pak. Bagus. Kamu yang satu. Dia adalah hakim di atas segala hakim, Pak. Kenapa? Orang tuanya sebagai hakim. Ya, kerjanya sebagai hakim. Oh, iya, bagus. Jadi dia menganggap Yesus itu adalah hakim. Kemudian kamu? Wah, dialah tabib, segala tabib, Pak. Karena orang tuanya dokter. Jadi dia menganggap Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai tabib, segala tabib yang sanggup menyembuhkan. Terus ada anak satu lagi yang diam aja, nggak ada riangnya, pokoknya nggak riang, diam aja. Terus gurunya bilang, coba kamu, menurut kamu siapa Tuhan Yesus itu? Dia angkat kepala dan yang, menurut saya Tuhan Yesus itu pemulung, Pak. Waket semua, apa? Kamu bilang apa? Iya, Pak, pemulung. Oh ya, teman-teman yang lain langsung lempar juga. Ya. Coba kamu kasih alasan. Kenapa? Karena orang tua saya pemulung, Pak. Saya dulu itu, dia bukan orang tua saya asli. Saya dibuang oleh orang tua kandung saya, Pak, di tempat sampah. Kalau bukan pemulung ini yang mengambil saya, Tuhan merawat saya, sampai sekarang ini saya mungkin tidak sekolah, Pak. Kaget yang lain. Benar juga ya. Tapi kalau pemulung itu tidak mengambil dia nggak berguna. Yang lain akhirnya bingung semua, saudara. Jadi Yesus itulah yang mengambil kita dari lumpur dosa. Tetapi tidak hanya diambil, dientas saja, tapi dimandikan, dikuduskan. Hebatnya Tuhan. Dia rela turun dari surga. Mencari bukan orang yang benar, tetapi mencari orang berdosa yang jatuh dalam lumpur dosa. Dan dia ambil. Dengan jalan kematiannya di atas Golgota. Dan setelah manusia itu diambil, diintas, dibentuknya menjadi seorang yang berguna. Saudara ya, luar biasa dasar kalau kita ngerti kasih Tuhan. Jadi kenapa Tuhan Yesus harus mati? Yang pertama, untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dan yang kedua, tidak hanya dibebaskan, tetapi kemudian dia dikuduskan.
Dan selanjutnya, saudaraku yang ketiga, dia memberikan hidup kekal. Wow, ini yang luar biasa. Ya, menganugerahkan kepada setiap orang untuk memiliki hidup kekal, tidak terus mati di dalam dosa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Ini tujuan daripada Tuhan Yesus, ya. Kita baca dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Saudara, setan pun tidak akan pernah bisa merebut setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kecuali kalau orang itu menyerahkan diri, ya, sengaja memang, ya, ikut setan, nggak percaya Yesus, sengaja ikut setan. Tapi kalau dia bertahan, tidak ada setan yang bisa merampas. Seorang pun tidak akan bisa merampas, ya, dari tanganku, ya. Jadi jelas Kristus sendiri menyatakan bahwa dia datang dalam dunia untuk memberikan hidup yang kekal. Karena manusia ini tidak memiliki hidup kekal. Dia akan mati. Dari tanah kembali kepada tanah. Setelah itu akan datang hukuman. Tetapi justru Yesus mati. Kenapa Yesus harus mati? Memberikan hidup yang kekal. Haleluya. Ya. Nah, sekarang masalahnya, saudara, Yesus memang benar-benar mati. Mati untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Mati untuk menyucikan kita, manusia. Sehingga kita kemudian mendapatkan hidup yang kekal. Tapi sekarang kematian Kristus untuk siapa? Ini yang perlu kita pahami. Untuk siapa? Haleluya. Nah, Markus pasal 10 ayat 45 dikatakan di sana, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi siapa? Banyak orang. Tidak satu, dua orang yang diselamatkan, tetapi ternyata banyak orang, ya. Jadi ini tidak hanya satu orang, ya. Nah, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ayat yang populer ini, ya, yang mesti kita pahami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jelas kasihnya kepada seluruh dunia. Tapi dunia yang mana? Tadi dikatakan pada banyak orang. Berapa jumlahnya? Kepada seluruh dunia. Apakah benar seluruh dunia diselamatkan? Nah, ini jadi pertanyaan, ya. Sehingga dikatakan itu supaya setiap orang yang percaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang Tuhan datang untuk seluruh dunia, melayani orang banyak, tetapi masih orang banyak, masih seluruh dunia itu dipilah. Siapa yang mendapatkan perhatian dan pertolongan daripada Tuhan? Adalah orang yang percaya. Banyak orang juga tahu kok Yesus mati tapi nggak percaya. Ada yang mengatakan, oh itu bukan Tuhan Yesus yang mati, itu diserupakan. Sebab yang mati itu Yudas. Tuhan mengangkat Yudas yang ditangkap, diserupakan dengan Yesus, sehingga kemudian Yudas yang mati, orang Kristen tersesat.
Tidak. Tadi sudah dari awal dijelaskan. Yesus benar-benar mati. Dan kalau kita percaya, ini kuncinya satu saja. Percaya. Jadi kalau saudara datang ke sini karena apa? Karena percaya. Nah, karena percaya. Apa bukan dengan maksud lain? Tidak. Yang lain? Lain batin. Ya karena ada orang yang ke gereja cuma ada kepentingan. Nah, supaya nanti saya dibantu di gereja, supaya saya dapat pacar di gereja. Ini dulu. Nah, ya, supaya dapat pekerjaan di gereja. Itu motivasi yang salah. Kalau kita bisa datang ke gereja karena kita percaya dan kita sudah diselamatkan. Tuhan Yesus mati itu banyak orang untuk seluruh dunia, tetapi Alkitab jelas mengatakan supaya mereka yang percaya. Jadi kuncinya cuma satu, saudaraku percaya. Ya, Yohanes pasal 10 ayat 25 sampai 28 dikatakan di sana. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Loh. Saudara, firman itu kadang sudah disampaikan, tapi nggak percaya. Loh, banyak loh, nggak percaya aku. Banyak orang seperti itu. Dan Yesus mengatakan, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Kalau kamu lihat ya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan di dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi kalau aku menyembuhkan orang sakit, aku membangkitkan orang mati, dan aku melakukan ya mujizat-mujizat 5 ketul roti sehingga bisa makan orang 5.000 orang. Tetapi kamu tetap nggak percaya. Ini bebalnya manusia, saudara. Karena ada dua penguasa loh, antara setan dan Tuhan. Dari setan itu lebih kuat pengaruhnya ya. Manusia pertama aja gagal karena merasa lebih kuat pengaruh daripada si setan, si iblis, sehingga dia jatuh. Jatuh, ya. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya, domba-domba, ya. Kemudian domba-dombaku itu yang benar adalah domba-dombaku kata Tuhan, itu mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, ini domba yang benar. Dengar suara Tuhan, bukan dengar suara manusia. Hati-hati, makanya kalau dengar firman Allah itu hati-hati. Pengkhotbahnya itu menyampaikan kepentingannya sendiri atau memberitakan tentang Tuhan. Ya, itu penting, saudara. Ya, begitu kita harus peka. Pendeta itu cuma menceritakan kepentingannya. Wah, kalau sesuatu yang menyangkut tentang dirinya, tinggalkan saja. Tinggalkan. Tapi selama hamba Tuhan itu menyampaikan, siapa saja yang menyampaikan, kalau dia disampaikan adalah kebenaran firman Allah, ikuti dia. Turuti dia. Karena domba-dombaku itu mendengar suaraku. Dan orang yang mendengar suara Tuhan itu dikenal oleh Tuhan. Dan orang yang dikenal Tuhan selalu ngintil, ikut. Kemana saja Tuhan pergi, dia ikut. Perintah apapun yang dia sampaikan, dia ikut. Itu hebatnya. Ya, haleluya. Dan satu hal lagi, dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Hebatnya orang yang digembalakan oleh Tuhan. Digembalakan itu artinya dipimpin oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Ya, seorang gembala itu kan membela, memelihara, ya kasih makan. Kalau ada musuh datang dikepruk musuhnya. Nah, kalau kita berada dalam pemeliharaan Tuhan, saudara,
Dikatakan dia tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Ada pembelaan dari Tuhan. Tapi jangan khawatir kita hidup ini, saudaraku. Kalau kita benar-benar digembalakan oleh Tuhan, Tuhan pasti membela kita. Benar. Musuh boleh datang, lawan boleh mengganggu kita, tapi kalau kita dipelihara oleh Tuhan, Tuhanlah pembela kita. Amin. Jadi kuncinya percaya. Itu saja, saudara. Seringkali kita nggak percaya firman Tuhan kok. Oh, nggak dabrus pendeta itu. Loh. Seringkali pendeta berkhotbah dikatakan nggak dabrus. Tidak. Hamba Tuhan itu kalau mempersiapkan firman Tuhan dengan satu tujuan adalah untuk pemeliharaan Tuhan. Melalui kebenaran firman Allah dia sampaikan. Tidak mungkin dia sembrono. Kecuali sekali lagi yang punya kepentingan pribadi. Nah itu penyampaian firman Allah. Oh sulit, pokoknya menyenangkan. Sampai orang senang sama pendeta itu. Ya. Kalau saudara nggak senang sama saya nggak apa-apa kok. Karena saya selalu menyampaikan apa yang benar dari firman Allah. Ya, haleluya. Jadi saudara perhatikan bahwa kehidupan yang dapat kita nikmati, ya karya kematian Tuhan, yaitu penebusan kita dari belenggu dosa, kemudian kita disucikan, kemudian dapat hidup kekal, modalnya cuma satu. Nggak terlalu repot, percaya saja. Jadi kalau percaya, nggak juga percaya saja. Tidak ada embel-embel yang lain, ya percaya saja. Haleluya. Nah, sekarang kalau kita tahu ini, bagaimana respon kita? Kita sudah tahu ya, bahwa Tuhan Yesus punya tujuan mati. Pertama, membebaskan manusia dari belenggu dosa, dan yang kedua, mengkuduskan, menyucikan, dan yang ketiga, mengaruniakan hidup yang kekal. Tetapi ternyata tidak semua orang yang dapat. Yang dapat hanya orang yang percaya. Nah, kalau kita mengerti ini, bagaimana respon kita? Ayo, tindakan kita gimana sekarang? Percaya apa enggak sama firman Allah? Haleluya. Nah, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 29 sampai 31 dikatakan di sana, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur layak di depan Paulus dan Silas. Ini peristiwanya, Paulus dan Silas itu memberitakan Injil, tapi kemudian ditangkap, dimasukkan dalam penjara, dijaga ketat. Penjara yang paling dalam, tangannya dibelenggu, masukkan di terali. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah beban penderitaannya? Yang dilakukan adalah mereka berdua memuji Tuhan. Hebat. Tetap memuji Tuhan, saudara. Loh, ini sedang menderita. Penderitaan karena Yesus juga. Karena dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ditangkap, masukkan penjara. Loh, apa enggak sedih? Saudara, kita saja kalau lagi kelaparan, tidak punya duit, kadang-kadang kan ngomel ya, Tuhan, aku sudah percaya, aku sudah berdoa, kenapa saya masih tetap melarat? Jujur saja, secara manusia masih seperti itu. Tetapi ternyata Paulus dan Silas ketika dia menderita, dia dipenjarakan, malah dia menyanyi memuji Tuhan. Haleluya. Dan apa yang terjadi akibat pujian dan suasana hatinya? Penjara rompal, saudara. Pintunya terbuka, terali terbuka, dan belenggunya lepas. Hebat enggak? Dan apa yang terjadi kemudian? Saking kagetnya kepala penjara itu bingung. Waduh, lari semua ini tahanan. Langsung dia ambil pedangnya, dia mau bunuh diri. Tapi tiba-tiba terdengar suara Paulus, Tuhan,
Jangan bunuh diri, saya masih di sini, saya tidak lari. Wow. Langsung kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar, dan tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Hebat kan? Orang yang ditangkap, orang yang direndahkan. Ini sekarang kepala penjara ini, pimpinan penjara ini, malah dia tersungkur, saudara. Dan satu hal, dia mengantar mereka keluar. Paulus dan Silas diantar keluar sambil berkata, Tuhan, apa sekarang yang harus aku perbuat supaya aku bisa selamat? Nah, ini satu tindakan yang benar, satu pertanyaan yang enggak salah. Apa sekarang yang harus aku kerjakan supaya aku bisa selamat? Saudara, apa? Dan Paulus dan Silas berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Bukan hanya engkau sendiri, engkau dan seisi rumahmu. Hebat enggak? Kecuali orang seisi rumah enggak mau ya. Tapi jelas janji Tuhan, kamu akan selamat. Kuncinya cuma satu, percaya. Haleluya. Saudara, keselamatan di sini terjamin loh. Bukan hanya sekedar janji-janji kosong, tapi benar-benar terjamin engkau akan selamat. Haleluya. Ini langkah yang tepat, saudaraku ya. Karena Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan yakin dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, berani mengaku Yesus. Waktu di penjara, Paulus tetap menyanyi memuji Tuhan. Bukan menyanyi penderitaan yang dialami, si soro nih. Enggak. Ternyata aku Tuhan Yesus malah nggak enak ya. Pekerjaan dipecat karena majikanku nggak suka. Ya kan? Saya dulu juga pernah, gimana saya kerja ya? Ya itu, kan kamu boleh tetap kerja di sini, tetapi kamu jangan ke gereja. Oke, terima kasih, saya keluar saya. Ya, malah saya sebenarnya ya dipercetakan ya, di Jagalan situ. Ya, dijanjikan posisi saya. Kamu saya jadikan kepala bagian, man. Cuma satu hal, kamu jangan ke gereja. Terima kasih. Luar saya. Enggak malah buntung, malah beruntung, saudara. Karena ternyata kemudian saya bisa buka percetakan sendiri. Nah, seringkali kita menderita rasanya, ikut Tuhan malah nggak enak gini ya. Saudara, kalau kamu mengaku dengan mulutmu, yakin di dalam hatimu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Haleluya. Nah, saudaraku, kenapa? Karena dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Banyak mungkin orang menawarkan penyelamatan, tapi Alkitab mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh karena nama itu kita dapat diselamatkan. Hebat ya? Kan bagaimana respon kita ketika kita mengerti
bahwa ternyata keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Hanya orang yang percaya. Sebetulnya tolong anggota keluarga kita, kalau mereka belum ada yang percaya kepada Yesus, ceritakan, sampaikan tentang Yesus, karena firman Allah tadi mengatakan engkau akan selamat, engkau beserta dengan seisi rumah tanggamu selamat semua. Dan saudara, kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas ke rumahnya, dan seluruh rumahnya kemudian mendengar firman Allah dan mereka semua diselamatkan. Ya, marilah saudara, ini adalah beban kita sekarang. Kita sudah terima keselamatan cuma-cuma tanpa bayar. Mari kita bagikan kepada yang lain, supaya mereka juga menikmati berkat Tuhan sama seperti kita. Mereka juga diselamatkan. Setuju? Setuju? Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.